Nah, sekarang kita masuk ke topik kita pada siang hari ini, yaitu topik tentang apa itu sunnah. Saya berapa hapus, Nah, sunnah itu merupakan salah satu dari kata di dalam Islam, salah satu konsep kunci yang maknanya banyak tergantung konteksnya di mana. Itu kalau dalam istilah bahasa, kalau saya tidak keliru namanya polisemi, betul tidak? Satu kata yang maknanya bisa banyak tergantung pada konteksnya. Itu kalau dalam belajar linguistik. Kata kepala itu bisa kepala ini, kepala sekolah, kepala rumah tangga, kepala negara. Mata itu bisa mata ini, mata kaki, mata dan semacamnya. Nah, karena ada yang berbahasa mau dicampur-campur. Alright, oh yeah. So sorry, yeah. Yeah. So thank you. So today's topic is about sunnah, and I'm going to talk about sunnah as a word that has many meanings depending on the context of it. Now today I'm going to explain the meaning of sunnah, that it has not just 2 or 3, it has even 4 different meanings depending on the context in which we are talking about the topic. Beda rasanya pakai bahasa Inggris. Now, the first one, the meaning of sunnah, again, that depends on the context. If we talk about sunnah in terms of aqidah or political Islam, sunnah dalam konteks akidah atau politik Islam, jadi bukan konteks yang lainnya, sunnah is the opposite of Syiah. Nah, Syiah ya? Syiah. Jadi, so in Christianity we have Catholicism, Protestant Christianity, and then Orthodox Christianity. Protestan, Katolik, dan Ortodoks, betul? Nanti Protestan itu cabangnya, Protestant Christianity, the biggest one is here in the United States, and it has many churches, the Methodist, the Baptist, the Evangelical, and etc. a lot. Another thing. Now, within Sunnah, complete-nya adalah, the complete name of this is Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kata Sunnah disebutkan in the context of Aqidah, Islamic creed, it refers to this mainstream group that is the opposite of the Shia. Jadi Ahlus Sunnah, there are 4 big madhabs within the Sunnah, and that is that I discussed last month, the Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. We in Indonesia follow generally the Syafi'i madhab. Hanafi itu ada di India, Pakistan, Bangladesh, Turki, dan seterusnya. Ada yang saya jelaskan bulan lalu, lihat rekamannya bulan lalu kalau masih ada, mungkin saya jelaskan lagi. That is Ahlus Sunnah wal Jamaah. The opposite of it is Syiah. Syiah itu ada di Iran, makanya saya akan ke sana. Syiah itu ada di Iran, ada di sebagian Irak, ada di Yaman. Syiah, one of the core difference between the Sunnis and the Shi'is is that akar perbedaannya adalah bahwa after the Prophet Muhammad SAW passed away, the person who succeeded him should have been Ali. That's according to Syiah. Menurut Ahlus Sunnah, pengganti Nabi setelah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan, terakhir Ali bin Abi Thalib, 4 khalifah pertama. Tapi menurut Syiah, seharusnya yang menggantikan Nabi Muhammad adalah sepupu beliau, yaitu sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, gara-gara perbedaan akar ini, makanya tadi saya bilang perbedaan politik awalnya, kemudian menjadi akidah, itu dasar hadis antara Sunni dan Syiah itu berbeda. Nah, jadi kalau Sunni itu bisa dilihat di sunnah.com, itu dia di sunnah.com.
Itu kitab hadisnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Syiah nanti kitab hadisnya beda lagi. Tapi Al-Qur'annya sama. Al-Qur'annya sama. Salah satu ciri-ciri tentang Syiah. Saya tidak ingin membahas ini panjang-panjang ya. Ringkasnya aja. Biasanya ketika mereka sholat itu hampir mirip dengan madhab Maliki. Jadi Allahu Akbar, tangannya di samping. Bukan seperti kita, Allahu Akbar begini. Terus nanti yang paling kentara ketika sujud, when they do the sujud, the Shias they would prostrate on a clay. Pernah ada yang pernah lihat? Di sujudnya di atas kepingan tanah, Batu. namanya turba, betul, namanya turba istilahnya, batu. Nah, yang menarik adalah mengapa mereka sujud di atas kepingan tanah itu. Ada yang tahu alasannya enggak? Atau pernah ada yang pernah lihat? Pernah lihat orang sholat. Beberapa kali saya mendapatinya bahkan di ICC TV, mosque. Itu orang sholat memakai kepingan tanah. Yang belum pernah lihat? Ya. Nah, tanah dari Karbala, sebagian bisa mendapatkan dari tanah Karbala. Nah, tapi yang menarik itu alasannya itu. Alasannya karena zaman Nabi dulu selalu sholat di atas tanah. Tidak ada sholat di atas lantai ubin, tidak ada sholat di atas karpet. Dari situ kemudian diambil hukum fikih, berarti kalau sholat harus di atas tanah. Nah, simbolisasinya dengan tanah itu. Nah, bahas ini bisa panjang sekali sebagaimana saya membahas madhab. Tapi satu poin saja yang ingin saya sampaikan di sini, itu Syiah itu yang ada di Iran, di Yaman, sebagian di Irak juga, apakah mereka termasuk Muslim atau bukan? Termasuk Muslim atau bukan? Mereka boleh berangkat haji nggak? Boleh. Al-Qur'annya juga sama, sholatnya juga 5, beda 3, tapi yang 2 digabungkan gitu. 2 kayak Dhuhr Asar dibikin mepet jadi kelihatan seperti 3. Nah, kalau orang sholat di belakang orang Syiah sah atau tidak? Nah, kalau mereka dianggap Muslim, sah harusnya. Kalau mereka dianggap Muslim, berarti terlekat padanya hak-hak seorang Muslim, yaitu ketika meninggal, maka dia dirawat sebagaimana jenazah seorang Muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dan dikubur sebagaimana haknya seorang Muslim. Nah, kalau mengikuti fatwa Lajnah Ad-Daimah di Arab Saudi, sholat di belakang orang Syiah tidak sah, karena dianggap bid'ahnya keterlaluan. Tapi kalau mengikuti fatwa dari ulama Al-Azhar itu sah, karena mereka masih sebagai seorang Muslim dan sholat di belakang seorang Muslim itu sah. Ya, sedikit cerita dulu ya. Jadi pengasuh pesantren kami dulu itu kuliah di Baghdad, di Kuliatul Imam Al-A'zam di Baghdad 14 tahun dan sempat bersama dengan Presiden Indonesia keempat namanya Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau dulu sempat kuliah pertama di Al-Azhar, tapi nggak selesai karena waktunya malah banyak dihabiskan buat nonton film di bioskop. Apa ceritanya? Ya, karena kan beliau cerita Gus Mus itu, kenapa kita belajar kitab ini kan sudah dipelajari di pesantren gitu, buang-buang waktu, malah menghabiskan waktu buat nonton film di bioskop. Kemudian pindah ke Baghdad di Kuliatul Imam Al-A'zam Baghdad sebelum hancur karena pertengkaran sipil, perang sipil sejak Amerika menginvasi Baghdad. Nah, poin saya adalah di Irak itu Sunni dan Syiah itu hampir setara itu. Jadi sekitar 55% Syi'i, 45% Sunni. Kalau orang masing-masing itu mengobarkan pernyataan bahwa yang satu sesat, yang satu kafir dan semacamnya, yang akan terjadi adalah perang sipil terus-menerus. Nah, cerita dari pengasuh pesantren kami waktu kuliah di Baghdad, di sana itu banyak Muslim, suaminya Sunni, istrinya Syi'i, atau kebalikannya, suaminya Syi'i, istrinya Sunni, anaknya Sushi. Karena gabungan Sunni Syiah. Masuk.
harga sushi dari Jepang itu. Anak suaminya Sunni, istrinya Syi'i, anak sushi. Itu lumrah terjadi itu. Artinya di sana dulu sebelum era pertengkaran sipil, perang sipil terjadi, itu mereka satu sama lain menganggap yang satunya Muslim meskipun melenceng. Maksudnya melenceng adalah keyakinan bahwa pengganti Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib itu keliru. Sebab kalau penggantinya Ali bin Abi Thalib, kenapa Ali bin Abi Thalib diam saja, nggak berontak kepada Abu Bakar As-Siddiq gitu. Nah, itu pokoknya sampai situ aja ya. Saya kalau cerita tentang ini panjang sekali ini. Yang kedua, tadi mau tanya, ada yang ganjel apa enggak? Enggak. Yang kedua, sunnah. Sunnah dalam pengertian akidah kan sunnah lawan dari Syiah. Sekarang sunnah yang kedua, sunnah dalam konteks hukum fikih. Sunnah dalam konteks hukum fikih itu artinya adalah perbuatan atau perkataan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Jadi hukum fikih itu bukan hanya halal dan haram saja. Hukum fikih itu ada gradasinya dan gradasinya 5 derajat itu. Yang pertama wajib atau fardu, ya kan? Ingat kan pelajaran fikih dulu. Yang kedua itu adalah sunnah. Sunnah itu kadang istilahnya macam-macam, kadang mandub, kadang mustahab, tapi kurang lebih maknanya sama. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang ketiga, Pak, yang mubah. Terus yang keempat, makruh. Yang kelima, haram. Madrasah ini jangan-jangan. Kita pelajaran SD ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Haram kalau dilakukan berdosa, tidak dilakukan berpahala. Makruh kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau dijauhi berpahala. Mubah dilakukan atau tidak dilakukan sama saja. Orang makan mendoan hukumnya mubah. Dilakukan atau tidak dilakukan statusnya sama saja. Orang makan salmon, orang makan indomie, orang makan apa terserah, itu hukumnya mubah. Dilakukan atau ditinggalkan statusnya sama saja. Nah, sunnah. So I forgot. I was talking about the 5 degrees, ya. The five gradation of the Islamic law, and that is the obligatory, the recommended or encouraged, the permissible or mubah, and then the discouraged or makruh, and then the prohibited or the forbidden, which is haram. So now my point here is that we need to get this priority straight, meaning that activities that fall within the sunnah should not be prioritized over ones that are wajib. Nah, berdasarkan begitu, sholat maktubah, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Sholat qobliyah ba'diyah hukumnya sunnah. Puasa Ramadan wajib, puasa Senin Kamis sunnah. Puasa Ramadan kalau orang punya utang, dia wajib membayar qadha puasanya. Pertanyaan, kalau orang punya utang puasa, dia boleh tidak berpuasa sunnah? Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Kalau orang punya utang, semestinya jangan dulu sedekah. Bayar utangnya dulu, baru sedekah. Sebab paying your debt is obligatory, and then you can fast for the sunnah. Itu hukumnya sunnah. Yang semacam ini sunnah dalam konteks fikih tadi ya. Yang atas tadi sunnah dalam konteks akidah. Yang kedua sunnah dalam konteks fikih. Ini yang berdua. Saya nanti mau 4 kata yang berbeda maknanya tergantung konteksnya. Sholat tahajud itu sunnah wajib bagi Nabi sendiri, bagi pribadi beliau. Sholat sunnah qobliyah itu sunnah, qobliyah subuh itu 2 rakaat. Nah, sunnah ada 2, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Itu kalau pernah belajar fikih, sunnah muakkadah itu yang sunnah banget. Sunnah ghairu muakkadah itu yang sunnah biasa saja. Mau sunnah banget atau sunnah yang biasa saja. Nah, qobliyah subuh 2 rakaat sunnah banget. 4 rakaat sebelum zuhur sunnah banget. 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar sunnah biasa saja. 2 rakaat setelah maghrib itu
sunnah banget. 2 rakaat setelah isya sunnah banget. Sunnah muakkadah istilahnya, terjemahnya sunnah banget. Nah, kita kan sering mendengar terutama dari sunnah-sunnah ini yang paling sunnahnya banget itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Nah, hadisnya mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. The 2 sunnah rakaat before fajr is better than the world and everything in it. Pernah dengar begitu? Nah, pos bentar di sini. Jadi hadisnya itu mengatakan 2 sholat fajr. Yang sering kita dengar di sini when people mention, kita menyebutnya di Indonesia sholat subuh, betul tidak? Tapi orang di sini kadang-kadang sering menyebutnya sholat al-fajr. Tapi setelah saya baca di hadis, ketika Nabi menyebut sholat wajib sebelum matahari terbit, beliau menyebutnya sholat subuh. Ya benar kita dong. Sementara 2 rakaat sebelum sholat subuh, Nabi menyebutnya rakaat fajr. Di sholatul fajr, that means the 2 qabliyah before subuh. Benar kita dong berarti ya. Coba nanti dicek lagi ya. Ketika Nabi menyebut nama sholat sebelum matahari terbit, namanya sholat subuh. Nah, 2 rakaat qabliyah. 2 rakaat qabliyah sebelum subuh, kata Nabi, rakaat al-fajri lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kadang-kadang ini menimbulkan pertanyaan, kok bisa? Menurut saya mending punya duit dah. Iya kan? Semua stres, 90% stres hilang kalau dikasih vitamin D. Duit maksudnya. Vitamin D matahari. Enggak, pertama. Tapi penjelasannya bagaimana? How do we explain the hadith that says that the 2 rakaat before subuh is better than the world and in it? Kenapa? Ada yang pernah dengar atau ceramah penjelasan kenapa 2 rakaat sebelum subuh itu dianggap lebih baik daripada dunia dan seisinya? Pahalanya besar sekali untuk hal yang bisa dilakukan dengan sangat mudah. Why? Gimana? Caranya gimana, Bu? Ingat penjelasannya bagaimana? Lupa pokoknya dia apa itu apa ya? Kayaknya itu diharuskan gitu. Hampir dia. Jadi maksudnya itu penting. Sangat penting, betul. Sangat penting, sedemikian pentingnya hingga beberapa sahabat itu minta izin kepada Nabi untuk mengqadha sholat qobliyah subuh. Jadi orang bangun tidur tiba-tiba langsung dengan komat, aduh udah kuat, langsung berangkat, langsung sholat subuh. Tapi tadi belum sempat qobliyah subuh. Itu boleh diqadha setelah sholat subuh. Saking pentingnya sholat qobliyah subuh. Penting sekali. Nah, mungkin salah satu alasannya saya bilang mungkin sebab Nabi tidak menjelaskan secara eksplisit maksudnya apa ini, mengapa qobliyah subuh itu dihitung pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kata beberapa guru kami waktu di pesantren, ini mungkin maksudnya adalah bahwa sholat subuh, orang ketika bangun pagi lalu dia sholat qobliyah subuh, lalu jamaah di masjid akan mendapatkan ketenangan batin yang tiada tara. Betul atau tidak? Pernah merasakan atau tidak? Kapan terakhir kali jamaah subuh di masjid? Nah, poinnya di sini adalah ketenangan batin itu sesuatu yang underrated. Bahasa Inggrisnya apa sih malah ya? The mental tranquility, serenity, tranquility, serendipity, everything that is peaceful in the morning is very underrated. Itu menjelaskan kenapa why there are so many people who are famous, who are rich, and yet they don't feel happy, they don't feel peace. They don't feel peaceful in the inner life. Kenapa penjelasan why? Kenapa banyak orang yang sudah terkenal, sudah jadi selebriti, semua orang mengidolakannya, idol. By the way, idol itu artinya apa? Berhala, memberhalakannya. Dan dia pengen seperti idolanya itu, pengen terkenal, pengen kaya, pengen punya jabatan,
But when they have reached that level, when they get the fame, when they got the status, when they got the wealth already, pikirannya nggak tenang, sebagian bahkan depresi. Kan sering kita dengar artis depresi, atau bahkan some of them even kill themselves. Kenapa itu? Karena tidak mendapatkan ketenangan batin. Nah, mungkin ketenangan batin itu lebih mahal harganya. Hidup yang tenang, sepi dari depresi, sepi dari stres, that is perhaps more valuable than the rich, the fame, and the status that a lot of people are seeking. Ya. Itu underrated. Sampai sana ya. Nah, itu penjelasan tentang sunnah tadi. Sunnah dalam konteks fikih. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah sunnah dalam konteks biasanya ketika orang yang banyak berdebat, sunnah sebagai lawan dari bid'ah. Dengar ya. Jadi ini kata-kata yang kita sering mendengarnya. Yang pertama, sunnah sebagai kebalikan dari Syiah. Yang kedua itu sunnah sebagai hukum fikih. Yang ketiga, sunnah sebagai yang biasanya dihadap-hadapkan atau dijadikan sebagai the opposite of bid'ah. Nah, kadang-kadang definisinya simpel sekali. People take this definition simplistically and they say that bid'ah is everything that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did, and that is bid'ah. And sometimes they would say that kullu bid'atin dolalah, every bid'ah is misguidance, wa kullu dolalatin finnar, and every misguidance will be in hell. Biasanya terjadi. Jadi sesuatu hanya dua, kalau nggak sunnah ya bid'ah, kalau nggak bid'ah ya sunnah. Nah, poin yang mau saya sampaikan dalam pengajian ini adalah seringkali kadang-kadang banyak hal-hal yang masuk dalam wilayah yang abu-abu, yang tidak bisa langsung dikatakan ini sunnah atau ini bid'ah. Jika if our definition of bid'ah is everything that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did, then the clearest example would be sholat tarawih. Sholat tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid, menghatamkan dari juz 1 sampai juz 30, diakhiri dengan doa khataman Al-Quran di akhir. Nabi Muhammad tidak pernah menjalankannya. Nabi Muhammad itu menjalankan, bahkan nama tarawih itu sendiri bukan nama dari Nabi itu. Tarawih itu artinya apa? Ada yang tahu namanya tarawih? Tarawih dari kata tarwihah, satu akar kata dengan rehat. Rehat artinya istirahat. Tarawih is, linguistically speaking, etymologically speaking, that means the prayers for rest. Because tarwihah means getting rest. It is named tarawih because after 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, atau 4 rakaat istirahatnya lebih panjang lagi. Kadang-kadang tradisinya di Nusantara diselingi dengan sholawat di tengah-tengah itu. Nah, prakteknya Nabi ketika Nabi menyebutnya bukan tarawih, Nabi did not call the prayers as tarawih, he called the prayers as qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, berdiri malam hari pada bulan Ramadan, and he mentioned sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa mendirikan malam bulan Ramadan, diampuni dosanya yang telah lampau. Nah, jadi penting sekali itu sholat tarawih itu, bahkan sekadar 2 atau 4 rakaat dilakukan, sekalipun hanya di rumah saja, karena saking begitu besarnya pahalanya. Nabi Muhammad itu dalam sebulan beliau tarawih, beliau melakukan qiyam Ramadan bisa dihitung jari itu di masjid. Dalam riwayatnya hanya 8 kali, kemudian balik ke kamar beliau diteruskan digenapi menjadi 20. Itu alasannya kemudian 20 disatukan di dalam masjid. Tapi Nabi sendiri menjalankannya hanya 8 di masjid, terus pulang ke kamar beliau menggenapkannya menjadi 20. Nah, ketika ditanya terus beberapa hari berikutnya Nabi nggak lagi keluar ke masjid, itu sampai sahabat pada di luar pada berdehem itu. Nabi nggak keluar. Atau riwayat yang lainnya mengatakan mengetuk pintu beliau, kenapa nggak keluar? Keesokan harinya Nabi menjelaskan kenapa tidak lagi tarawih. Alasan beliau, saya khawatir memberatkan umat saya, dikira nanti ini wajib.
Nah, nantinya di masa kekhalifahan kedua Umar bin Khattab, ini orang kan pada sholat sendiri-sendiri itu di masjid. Jadi kayak kepulauan gitu, dia sholat sendiri-sendiri begitu. Akhirnya daripada ini kelihatan seperti umat yang berpecah, disatukanlah mereka dalam satu jamaah bareng menjadi sholatut tarawih, baru ada setelah khalifah kedua. Beliau kemudian mengatakan, nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kalimat itu muncul dari Umar bin Khattab, disebut bid'ah karena tidak diajarkan Nabi langsung. Nah, jadi banyak beberapa hal yang kadang-kadang masuk di dalam gray area. Di dalam mazhab Syafi'i orang menyebutnya dengan bid'ah hasanah. Bid'ah tapi baik sebab itu menopang terjalannya syariat. Contoh yang lainnya, biasanya sering dicontohkan dalam kitab-kitab itu adalah tercetaknya Al-Quran sebagaimana saat ini. Apalagi orang baca Al-Quran dari HP, bid'ah sekali ya. Bid'ah sekali terutama. Di zaman Nabi Al-Quran itu, di zaman Nabi itu, during the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran was not even written down yet. At the time, and at the time when many of the memorizers of the Quran they died in a war during the first Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar mengatakan ini para penghafal Al-Quran meninggal, banyak yang meninggal ini. Ini Al-Quran harus kita tulis biar bisa kita copy dan diberikan kepada yang lainnya. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu hesitant apa? Ragu-ragu, keberatan, malah hilang bahasa Indonesia. Ragu-ragu, berkeberatan, ini tidak pernah diajarkan Nabi. Saya tidak ingin membuat sesuatu yang baru, tapi Khalifah Umar meyakinkan ini harus ditulis. Kalau tidak, nanti banyak penghafal yang meninggal, Al-Quran hilang. Akhirnya ditulislah. Awalnya ditulis sekalipun itu belum ada titiknya, belum ada syakalnya, belum ada harokatnya. Jadi harokat itu alif fathah, alif kasroh, i, fathah, kasroh, bi, fathah, mata, kasroh, ti, bi, mati, misalnya. Maksudnya kreasi begitu, a, i, u, babi, bu, tati, tu, kayak begitu, itu baru muncul beberapa dekade setelah wafatnya Nabi. Itu tidak ada di zaman Nabi, baru ada di beberapa khalifah berikutnya. Orang ketika azan itu kan nggak pakai tajwid ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu misalnya. Atau orang ketika, nah contoh dari Imam Syafi'i itu, orang ketika takbir Id, orang Arab di sini kalau takbir Id datar sekali, betul tidak? Oh, gimana sih lagunya? Bukan, takbir Id saya. Itu lagu Nusantara. Tapi orang nanti kalau Idul Fitri ya, orang Arab itu ketika mereka takbiran nggak ada lagunya, nggak ada nadanya. Ya ada nada tapi nadanya datar gitu. Tidak seperti orang-orang dari Asia Tenggara yang suka linggaling kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Berapa ketukan itu tadi? Tajuknya dilanggar itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Kadang-kadang ada tambahan itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ulang makan opor ayam. Nah, lagu kayak begitu tidak ada itu di zaman Nabi. Nah, Imam Asy-Syafi'i ketika beliau pindah dari Baghdad masuk ke Kairo, ke Mesir, menjumpai orang-orang Mesir ketika mereka bertakbir Id ditambahi, diselingi dengan kalimat Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, sekalipun itu tidak diajarkan oleh Nabi,
Tapi ini baik ini. Syairnya itu mengagungkan Allah. Orang ketika berzikir, apapun zikirnya, pada hakikatnya menaikkan ayat yang mengatakan berzikirlah yang banyak. Makanya disebutnya oleh Imam Syafi'i bid'ah hasanah. Di tengah-tengah, dia tidak sunnah, dia tidak bid'ah, tapi di tengah-tengah nyebutnya itu adalah bid'ah hasanah. Contoh yang lain sekali lagi terakhir, sholat sunat wudu. Kan ada orang habis itu, riwayatnya adalah sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Setiap selesai wudu beliau sholat. Setiap selesai wudu beliau sholat. Dan ketika beliau melakukan sholat sunnah wudhu, tidak minta izin dulu kepada Nabi, ini sholat ada syariatnya atau tidak, boleh atau tidak. Baru nanti kemudian Nabi mengatakan, saya mendengar terumpahmu di surga. Kamu melakukan amal apa? Bilal bin Rabah mengatakan, setiap selesai wudhu, saya melakukan sholat sunnah wudhu. Itu kreasi dari Bilal bin Rabah. Sahabat yang lainnya mengatakan, sahabat yang lainnya punya pengalaman, setiap sholat selalu yang dibaca Qul huwallahu ahad. Karena beliau suka membaca Qul huwallahu ahad. Kemudian diaturkan kepada Nabi, ini saya dengar sahabat saya kalau sholat suka membaca hanya Qul huwallahu ahad. Ditanya, kenapa kamu suka dengan Qul? Karena ini ayat kesukaan saya, ini surat kesukaan saya. Dibolehkan oleh Nabi. Poinnya adalah ada banyak sahabat Nabi yang kadang-kadang berkreasi membuat ibadah yang tidak diajarkan Nabi secara langsung, tapi oleh Nabi di-approve, di-affirm. Dia masuk kategori yang mana? Kategori yang sunnah setelah di-approve Nabi, tapi sebelum di-approve Nabi, dia kan tidak diajarkan Nabi. Itu poin ketiga. Sekarang poin terakhir. Ternyata saya sudah 1/4 jam bicara. Terakhir. Ada 4 ya, sunnah sebagai lawan dari syiah, sunnah sebagai kategori fikih, hukum wajib, sunnah, makruh, dan seterusnya tadi. Lalu sunnah yang biasanya dilawankan dengan bid'ah. Yang terakhir sunnah Nabi, kebiasaan sehari-hari Nabi. Nah, ini yang terakhir ini yang sebenarnya yang pengen saya tekankan gitu. Sunnah Nabi. Orang pelajari sejarah Nabi itu ada 2. 1, sirah nabawiyah. Sirah, bacanya siroh ya. Kalau sirah bahasa Jawa itu artinya kepala. Sirah nabawiyah. Ada juga syama'il Muhammadiyah. Jadi ada sirah, ada syama'il. Sirah itu sejarah Nabi yang sifatnya major events during the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the birth and then when he was when he got the revelation, he became the prophet, and then the wars, how many wars did he did, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan semacamnya, itu dipelajari di Sirah Nabawiyah. Syama'il Muhammadiyah itu kehidupan sehari Nabi, everyday life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasanya then people would say kita perlu mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan, mengapa kita dianjurkan atau bahkan perlu? Mana yang benar? Perlu atau dianjurkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan sering kita dengar, marilah kita mengikuti sunnah Nabi. Satu, tentu saja itu adalah karena Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada teladan yang baik. Itu kalau langsung mengikuti Al-Quran. Tapi di luar yang itu, apa? Mengapa kita perlu mengikuti sunnah Nabi? Nah, sunnah Nabi itu kan mengacu kepada kehidupan sehari-hari Nabi, bagaimana beliau ketika bangun tidur berdoa dulu, bukan bangun tidur terus mandi. Bangun tidur jangan langsung buka HP, tapi berdoa dulu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu bercermin pun ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya. Kalau memakai pakaian yang bagus, terutama kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus, ya bau badan cepat dihilangkan. Itu kalau sholat zuhur di IC tempe itu bau badan itu. Astagfirullah. Jadi Al-Quran itu mengatakan, ya ayyuhalladzina
khudzu zinatakum inda kulli masjidin, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ke masjid pakailah pakaian yang terbaik. Apalagi kalau khusus hari Jumat, pakailah pakaian yang baik. Dalam mazhab Syafi'i disunahkan memakai pakaian putih, sebab Nabi mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayadha, pakailah pakaian putih dan jadikan pakaian putih pakaian yang terbaik. Itulah alasannya kenapa orang yang meninggal kafannya berwarna putih. Jadi favorit Nabi untuk pakaian sunnah itu yang berwarna putih. Nah, kadang-kadang agak malu juga dengan orang-orang Kristen ketika mereka ke gereja pakai jas. Betul tidak? Ya dulu, tapi kalau yang belakangan mungkin sudah generasi Gen Z itu memang agak susah. Atau Gen Alpha ya. Itu kalau ke gereja sudah pakaiannya mulai tidak serapi orang-orang dahulu. Pakai pakaian yang baik, pakai wewangian, seterusnya. Pakaian yang sunnah itu yang bagaimana? Pakaian yang sunnah. Orang sering mengatakan pakaian yang sunnah. Kalau baju tidak, baju orang sering mengatakannya gamis gitu. Pakaian Nabi yang sering beliau pakai sehari-hari itu 2 potong, bukan pakaian yang lurus kayak apa ini? Kebetulan yang pakai, yang lain pada pakai celana pendek ya. Orang kan sering mengajarnya, wah pakaian sunnah itu kayak pakaian orang Arab yang terusan begitu, ya kan? Itu kalau namanya taub, tak ya, pakai tak, meskipun tulisannya THOUB, taub itu sebenarnya artinya baju, pakaian lurus berwarna putih kayak pakaian orang Arab Saudi gitu. Tapi kalau orang baca detail Syama'il, pakaian Nabi itu 2 potong. Yang satu namanya komis kita punya gamis. Terus pakai izar itu artinya sarung. Artinya orang pakai sarung itu lebih sesuai sama Nabi daripada pakai celana. Menurut saya celana itu sirwal. Nah gamis itu gamis yang panjangnya sampai ke hampir mendekati lutut. Jadi kayak baju Pakistan. Betul sekali. Kayak pakaian Pakistan dipadu dengan sarung, itulah yang paling sesuai dengan cara berpakaian Nabi zaman dulu. Jadi pakaiannya kalau tahu jamaah tabligh kan sering itu pakai pakaian ala Pakistan dan sarung. Karena Nabi memakai komis dan izar. Komis itu pakaian yang kayak orang Pakistan itu, atau orang Bangladesh juga, India juga, dan dipadu dengan izar yaitu sarung. Lengan panjang. Lengan panjang. Tidak ada riwayat Nabi memakai kaos, tidak ada. Nah, terus biasanya kadang-kadang ditambahi, ini sekedar yang sifatnya pakaian ya. Sebenarnya sunah-sunah yang lainnya ada lagi. Saya dikasih 15 menit lagi ya, sudah lama. Nah, kadang-kadang biasanya orang mengatakan di antara pakaian sunnah Nabi adalah jangan sampai memakai pakaian atau celana yang melewati mata kaki. Isbal namanya, karena ada hadis Nabi mengatakan pakaian yang melewati mata kaki finnar, di neraka gitu. Tapi kemudian ada sahabat menyatakan pakaian saya sudah lama begini. Nah, terus kata Nabi, sepanjang engkau bukan termasuk al-khuyala itu adalah orang-orang yang show off dengan pakaiannya, sombong dengan pakaiannya, maka itu tidak masuk dalam hadis tadi yang menyatakan yang di bawah mata kaki masuk neraka. Ada 2 cara menafsirkan itu. Mau ditafsirkan secara literal bahwa harus di atas mata kaki, atau diartikan secara konteksnya. Konteksnya adalah zaman itu orang kalau memakai pakaian di bawah mata kaki itu tanda they belong to the upper class. Golongan orang bangsawan. Jadi maksudnya ya, jadi nilai yang mau diajarkan apa? Nilai agar orang Islam berpakaian yang biasa-biasa saja, yang sedang-sedang saja. Tidak terlalu mewah, tidak terlalu compang-camping, mentang-mentang wah saya pengen hidup sederhana. Compang-camping tidak juga. Yang sedang-sedang saja, yang tengah-tengah saja. Jadi tidak terlalu mewah, tidak terlalu yang compang-camping, yang tengah-tengah saja. Itu diantara beberapa kesunahan Nabi. Contoh-contoh yang lainnya banyak, dari mulai cara Nabi makan. Beliau kalau makan itu duduk, pakai tangan kanan,
Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan engkau minum dengan berdiri gitu. Menurut Ibnu Taimiyah yang biasanya dijadikan rujukan dari orang-orang yang belajar Islam di Arab Saudi, itu haram itu berdiri, minum dengan berdiri. Menurut mainstream mengatakan makruh saja, disunahkan dengan duduk, makan juga dengan duduk. Beliau kalau makan itu tidak suka dengan bersandar, sebab bersandar sekali lagi itu ciri-ciri orang upper class. Orang makan sambil sendean itu tanda dia they belong to the upper class. Ya kalau makan begini. Tapi dari ada hikmahnya juga itu. Hikmahnya itu adalah orang kalau makan dengan posisi bersandar dan enak itu rawan kekenyangan. Karena dia makannya akan banyak, makanya beliau kalau makan posisinya bahkan begini dan nanti langsung dipraktekkan. Makanya begini itu dalam posisi perutnya itu tertekan, itu orang lebih cepat kenyang sehingga tidak makan kebanyakan. Kan beliau mengatakan sebaiknya kalau orang makan, tapi ini dipraktekkan setelah pulang dari ngaji ini ya. Setelah pulang dari ngaji. Beliau kalau makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara, jangan sampai kekenyangan. Dari riwayat Nabi itu pernah sampai selama 2 bulan tidak ada asap mengepul dari dapur rumah tangga Nabi. Saking sedikitnya beliau makan. Gitu. Nantinya ketika kekhalifahan Islam sudah menyebar dan negara Islam menjadi negara yang kaya, banyak orang menjadi yang tadinya hidup sederhana menjadi orang yang berada. Nah, karena orang makin kaya biasanya standar makanannya juga ikut meningkat. Yang dulu itu sangat jarang makan daging menjadi sering makan daging. Itu ketika banyak makanan dihadiahkan dalam perjamuan makan, Sayyidah Aisyah itu sampai menangis ketika makan karena mengingat betapa Nabi dulu sering kelaparan dan makan hanya sedikit sekali. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, ini direkam dalam kitab Ihya Ulumuddin, awwalu bid'atin fi hadhil ummah asyiba'u. Bid'ah pertama di umat ini adalah perut yang kekenyangan. Perut yang kedua itu agak bid'ah itu. Karena di zaman Nabi orang-orang pada banyak kelaparan. Tapi bid'ah dalam pengertian yang literal saja ya, maksudnya tidak ada di zaman Nabi. Nah, poinnya di sini terakhir, mengapa kita perlu mengikuti sunnah Nabi? Saya kira salah satu poinnya adalah orang hidup saat ini, entah dia sadar atau tidak, the lifestyle of people today in the modern world, whether they wittingly or unwittingly think about it, they must have some kind of model with which they imitate. Ya kan? Orang zaman ini, entah dia sadar atau tidak, sengaja atau tidak, pernah memikirkannya atau tidak, dia itu punya model dalam kepalanya tentang cara bersikap yang baik, cara bertutur kata yang baik, cara berpakaian yang baik. Ya enggak? Dan bagi banyak anak muda zaman dulu sampai sekarang juga masih berlaku. Itu kalau orang mengacu kepada budaya yang maju itu berarti meniru cara bertingkah laku, cara berpakaian orang barat. Orang Amerika biasanya atau orang Eropa gitu. Bukan Minangkabau. Orang barat, West. Tidak pikirannya gitu. Jadi fashionnya ikut semuanya. Dulu zaman tahun 70-an, 80-an celananya cutbray. Pada itu cutbray, band-band pada cutbray semuanya. Lalu habis itu celananya jadi celananya agak melorot itu. Ya, 70-an, 80-an eranya band-band pada muncul, eranya Peter Pan, Ungu, ST12 dan semacamnya, celananya agak melorot. Yang gaul-gaul pada ikutan celananya melorot. Lalu muncullah era drama Korea. Orang Korea celananya pada celana cingkrang, ikut-ikutan cingkrang semuanya sekarang. Artinya umat Islam menjadi umat yang mengikuti umat lain karena memandang umat yang lain itu sebagai simbol kemajuan. Kadang-kadang di sana itu ada pola pikir yang secara tidak sadar mengatakan semakin engkau mengikuti kami semakin maju pula, semakin terbuka semakin maju pula.
cara berbicaranya pun jadi berbeda, tidak lagi yang biasa tapi sudah mulai yo WhatsApp bro WhatsApp. Nah, pola pikir ini yang saya pikir untuk pelajaran terutama dari sunnah Nabi ini untuk dipikir ulang itu, yang mau kita jadikan rujukan di dalam perilaku kita sehari-hari, dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam berpakaian, hal yang lainnya secara umum. Sebenarnya siapa yang sedang kita contoh, siapa yang sedang kita tiru. Semoga itu yang sedikit saja, walaupun terasa banyak, ada manfaatnya. Saya tutup sampai sini ya, karena sudah 12:30. Iya. Mari kita diskusi dan nanti dari Pak Ketua Pengajian mau ada pengumuman. Terima kasih. Ya, ini cuma namanya ini kalau mengenai sunnah itu belajar dari lecture-nya Syekh Yasir Fahmi. Dia bilang kalau yang poin yang terakhir, kenapa kita dianjurkan atau diberitahu untuk mengikuti apa yang Rasulullah biasa lakukan itu juga mencerminkan dan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jadi kalau kita misal pas kecil suka apa sih Maradona gitu, pakai kaosnya lah, main latihan tiap sore gitu kan. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita sebaiknya juga kayak gitu. Kita melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Saya juga mau nambahin, sebenarnya itu juga bagian dari iman. Itu kalau kan salah satu iman itu kan ada 6 kan, iman kepada Rasul dan Nabi kan. Nah kalau kita mengikuti Rasul, insya Allah itu kita menjalani bagian dari itu meningkatkan keimanan kita. Betul sekali. Ya, tidak. Itu ada lagunya. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Siapa yang cinta pada nabinya, kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu, jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada nabimu, buktikan. Cinta tidak hanya butuh kata-kata. Ya. Sudah ya. Jika tidak ada, saya kembalikan waktunya kepada Mas Aziz, Vio dari Bogor mau nanya. Apa namanya, kalau misalkan udah dibahas bulan lalu, soalnya aku lagi nggak ikutan, tapi penasaran kalau sebagai yang mengikuti pemerintah biasa-biasa saja, kalau di Indo tuh yang ada NU Muhammadiyah sama pemerintah itu tuh bedanya ideologi aja gitu, atau secara organisasi aja, atau ada ngaruh ke Syama'il Muhammadiyah? ada ngaruh kepada dalam cara menafsirkan fikih. Oh. Dulu di awal tahun 30-an, ya sebenarnya ini saya bahas juga minggu yang lalu, apa saya ulang lagi. Makasih Mas. Sharing. Oh iya. Bedanya NU dan Muhammadiyah awal dulu berdiri. Muhammadiyah berdiri tahun 1912 di Jogja oleh Kiai Ahmad Dahlan. NU berdiri tahun 1926. Jadi tahun ini genap 100 tahun. Dua-duanya organisasi yang lebih tua daripada NKRI gitu. Perbedaannya dulu di awal mereka berdiri adalah NU ingin mempertahankan tradisi bermadhab. Umumnya mengikuti madhab Syafi'i. Muhammadiyah lepas dari madhab. Itu kecenderungan di awalnya dulu. Jadi kita tidak perlu lagi secara saklek mengikuti madhab yang mana sesuai dengan sunnah Nabi dalam penafsiran Muhammadiyah. Itulah yang kita ikuti. Ya, itu zaman dulu gitu. Makin kesini perbedaannya makin menipis. Dulu awalnya itu perbedaan terkait dengan misalnya ketika orang sholat apakah membaca niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati. Oh, saya hafal, saya tahu kelihatan dari mana ya. Ini udah kelihatan. Saya nyanyinya kan nyanyi biasa aja ya. Dan ini kan biasa ya. Nah, itu enggak. Nah, kalau Muhammadiyah nggak perlu itu, tidak ada ajarannya dari Nabi,
ada niat usolli gitu. Nah, tapi madzhab Syafi'i mengatakan ini untuk memantapkan hati kita. Dilafalkan begitu, saya niat sholat zuhur. Bahasa Indonesianya kalau bahasa Arab usolli fardhu zuhri. Yang lain misalnya terkait tentang kunut subuh. Madzhab Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah banget, sunnah muakkadah. Terjemahnya sunnah banget. Madzhab Maliki ada juga doa kunut, tapi sebelum ruku. Yang lain tidak ada. Nah, Muhammadiyah tidak ada kunut. Yang terkenal tarawih. Muhammadiyah 8, NU yang 20. Tapi perdebatan itu sekarang sudah nggak perlu karena banyak yang sudah nggak tarawih. Perdebatan itu terus ngapain berdebat begitu kalau pada nggak tarawih? Sholat yang orisinal dari Nabi itu qiyamul Ramadan, mau 2 juga tidak apa-apa, yang penting sholat itu momen ketika banyak berkahnya, jangan dilewatkan sekalipun hanya 2 gitu. Mendinglah 2 daripada tidak sama sekali kan ya. 8 juga boleh, 20 juga boleh, madzhab Maliki 36 rakaat. Nah, itu jadi terjadi dalam hal emphasis, apakah mereka mau mempertahankan madzhab atau tidak itu. Tapi makin kesini karena itu sudah usianya 100 tahun ya. Perdebatan itu sudah tidak lagi banyak lagi di koar-koarkan gitu, tidak lagi banyak diangkat gitu. Rata-rata sekarang ini kan NU dan Muhammadiyah hampir sama kan. Yang satu dapat tambang, yang satunya juga. Maaf, saya belajar saya berbicara fakta kan. Menurut saya makin kesini dua-duanya hampir tidak berbeda, sama-sama dekat dengan pemerintahan. Karena dekat dengan pemerintahan, yang satu dapat jatah, yang tidak dapat jatah. Sekali lagi saya menyatakan pernyataan faktual. Mungkin yang masih agak perbedaan itu dalam soal mengawali bulan Ramadan. Itu yang paling sering sekarang itu masih bertahan. Muhammadiyah itu meluncurkan namanya kalender Hijriyah global tunggal, dan dia memakai metode hisab. Jadi jauh-jauh hari sudah tahu kapan mulainya bulan Ramadan. NU enggak, karena hadisnya mengatakan sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Hadisnya mengatakan melihat kok, ya sudah melihat. Karena hadisnya Nabi mengatakan mulailah berpuasa karena melihat hilal, akhiri berpuasa karena melihat hilal. Artinya kalau mau literal sesuai hadis, yang benar adalah yang lebih mendekati hadis, yang lebih mendekati hadis adalah yang melihat hilal. Tapi sekarang sudah zaman modern, sudah zaman AI, masa masih melihat? Dihitunglah, hisablah, komputerlah, atau bagaimana? Nah, dari jauh-jauh hari, karena orang modern malas repot, biar bisa mudah untuk booking venue, kita pakai metode yang lebih convenient lah. Jauh-jauh hari kalau sudah bisa menentukan awal mulanya bulan Ramadan, tidak perlu. Nah, itulah sejarah mengapa di Nusantara muncul NU dan Muhammadiyah. NU saat ini itu sampai saat ini menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbanyak sedunia. Betul tidak? Ya. Tapi Muhammadiyah asetnya terbanyak sedunia. Kalau soal bikin universitas, rumah sakit, Muhammadiyah juaranya. Kalau soal kumpul-kumpul banyak orang. Kalau mengerahkan massa begitu, saya disclosure aja sekalian. Jadi saya dulu dididik di pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Makanya amalan saya amalan Nahdlatul Ulama. Praktik saya, kitab-kitab yang saya kaji, kurikulumnya mengikuti kurikulum Al-Azhar itu, bahkan karena pengasuh pesantren kami alumnus Al-Azhar. Jadi sangat azharian. Tapi saya dulu lahir di rumah sakit Muhammadiyah.
Dan yang membantu saya keluar dari rahim ibu saya itu orang-orang ya. Kedua adik saya dua-duanya juga lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Makanya saya bilang dalam soal membangun rumah sakit dan universitas Muhammadiyah lebih bagus. Kalau mobilisasi massa, nah. Tapi semuanya sama-sama saudara sebangsa dan setanah air. Ingatlah sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Dua-duanya berbeda-beda tapi tetap sesama saudara sebangsa. Demikian. Bagi sunnah. Kalau sunnah Allah itu yang mana mas? Oh, ya, menarik ini. Sunnatullah menyebutnya. Iya, Sunnah itu berkaitan dengan arti kata sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa artinya adalah kebiasaan. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa memprakarsai, menginisiasi atau mengawali kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari kebiasaan itu dan orang-orang yang mengikuti kebiasaan itu. Barang siapa mengawali kebiasaan yang buruk, jadi ada sunnah yang buruk secara literal, maka dia mendapatkan dosa dari kebiasaan itu dan orang-orang yang mengikuti kebiasaan itu. Jadi dosa jariah istilahnya. Nah, sunnatullah itu dalam kerangka, dalam makna literal tadi, kebiasaan Allah. Kebiasaan Allah terhadap makhluknya, kalau orang malas, ya dia akan mendapatkan pahalanya. Orang rajin, pangkal pandai. Orang rajin menabung, pangkal kaya. Maksudnya sunnatullah, takdir Allah di muka bumi ini, orang kalau mau mendapatkan hasil, dia harus bekerja dulu. Orang kalau siapa menanam, maka dia akan menuai. Siapa yang melakukan sesuatu akan mendapatkan balasannya. Itu sunnatullah. Makna populernya kan kayaknya kayak ketetapan atau ketentuan itu. Qadarullah. Itu udah. Qadarullah wa masya'a fa'al itu. Ketetapan Allah, saya ditakdirkan untuk sekolah di Arizona. Itu kita nggak bisa andai saja saya sekolah di Oxford atau Cambridge atau apa. Khusus bahasa Inggris. Itu kalau dalam hadis dilarang berandai-andai semacam itu karena itu seperti tidak puas dengan takdir Allah. Ya Allah, kenapa saya jatuhkan di padang gurun Arizona? Saya pengen ada di pegunungan Himalaya, ya Allah. Itu tidak dilarang yang begitu. Hanya dikatakan qadarullah wa masya'a. Allah telah mentakdirkannya dan Allah menjalankan apa yang Dia kehendaki. Last one ya, sudah hampir jam 1. Nothing. Oke. Silakan Pak Ketua.